Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul ke-6 kita akan belajar mengenai database management system menggunakan aplikasi Macromedia Dreamweaver dan aplikasi SAM. Pertama, kita buat terlebih dahulu folder baru pada local disk C, folder SAM, htdocs, lalu kita buat folder baru. Lalu kita beri nama mahasiswa. Kemudian pada folder mahasiswa kita buka dan kita buat folder baru lagi dengan nama image. Setelah itu kita masuk pada aplikasi SAM. Kita aktifkan untuk opsi Apache dan MySQL dengan kita klik start. Kemudian kita buka browser, lalu kita ketik di localhost. Nah, kemudian kita buat database baru. Pada bagian create new database, kita pilih mahasiswa dengan collation, itu menggunakan UTF general CI, lalu kita klik create. Setelah itu kita buat tabel baru dengan nama mahasiswa dengan number of field sejumlah 4. Jika sudah, kita klik go. Nah, setelah itu akan tersedia 4 field yang bisa diisi. Yang pertama, kita isi terlebih dahulu field pertama dengan nama NIM, field kedua dengan tulisan nama, field ketiga alamat, field keempat tanggal lahir. Nah, untuk tipe NIM itu variabel char, nama juga variabel char, sedangkan alamat dan tanggal lahir menggunakan tipe teks. Pada NIM kita batasi dengan 10 length dan nama 30 length. Lalu pada bagian storage engine kita menggunakan MyISAM. Jika sudah, kita save. Nah, kemudian jika sudah, jangan lupa pada bagian NIM kita tandai sebagai primary key. Nah, lalu NIM akan ada garis bawahnya. Jika sudah, masuk pada aplikasi Macromedia Dreamweaver. Pertama, saya menghapus dulu new site, menghapus dulu site yang sudah saya buat. Ini bisa dilewati. Nah, kemudian kita buat site baru pada bagian site, new site. Nah, di sini kita isi dengan nama mahasiswa dengan local root folder itu pada folder yang telah kita buat tadi, pada C, SAM, htdocs, lalu bagian mahasiswa. Nah, maka local root foldernya akan seperti itu. Kemudian ini kita copy, kita isi image slash sebagai opsi gambar. Pada bagian HTTP address kita ketik localhost. Lalu masuk pada bagian remote info, aksesnya local network. Kemudian ini remote root foldernya tetap sama pada bagian mahasiswa. Jika sudah, kita pindah ke bagian testing server. Di sini server modelnya menggunakan PHP MySQL dengan akses local network dengan URL prefixnya mahasiswa dengan testing server folder yang sama. Jika sudah, kita klik OK. Ini bisa diabaikan, kita klik OK. Nah, kemudian kita buat file PHP baru dengan cara klik kanan, new file. Lalu di sini kita isi index.php. Kemudian kita double klik. Nah, di sini kita akan koneksikan database plus MySQL connection. Kemudian di sini kita isi dengan koneksi MySQL servernya localhost, username-nya root. Pada bagian database kita select, kita pilih mahasiswa. Oke. Nah, kemudian kita insert application object, lalu pada bagian insert record kita pilih record insertion from wizard. Akan muncul opsi seperti ini. Kita isi.
Jika sudah seperti yang tertera di layar, kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita buat file baru dengan nama tampil.php. Kemudian double klik. Kita cek dulu apakah webnya bisa digunakan dengan cara pada bagian indeks kita F12. Kita save dulu. Lalu akan muncul seperti ini untuk menu insertnya. Kita double klik pada bagian tampil, kita insert application object, lalu kita record set. Nah, di sini kita isi dengan nama data, connectionnya koneksi, tabel, lalu kita sortnya name dengan filternya tetap non ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita tambahkan untuk opsi ini bisa dilewati. Seharusnya kita menggunakan ini bisa dihapus lagi dan bisa diabaikan, lalu kita menggunakannya tetap menggunakan dynamic data. Di sini ada dynamic table, kita klik record set data, all records, lalu kita klik OK. Opsi sebelumnya bisa kita lewati. Nah, di sini akan muncul tabel. Kita buat tabel baru pada bagian sampingnya, pada bagian insert row or column, kita klik. Kemudian kolom, kita isi 2 kolom. Oke. Nah, di sini kita ketik ubah dan hapus. Di bawah ubah kita edit, delete. Nah, setelah ini kita buat 2 file baru. Yang pertama itu kita buat file untuk edit, yaitu edit.php. Kemudian kita buat file lagi dengan nama delete.php. Nah, jika sudah, pada bagian edit kita blok, lalu kita make link, kita cari file edit. Jika sudah, jangan lupa pada bagian parameter kita klik, pada bagian nama kita isi name, pada bagian value kita klik, pada record set kita isi dengan name. Jika sudah, kita klik OK. OK. Oke. Nah, pada delete juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik pada bagian delete. Jangan lupa untuk setiap make link harus disertai parameter kunci, yaitu primary key. Jadi kita isi name dengan value-nya juga sama. Name. Oke. 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 Jika sudah, kita berpindah pada bagian edit. Nah, di sini kita buat insert, lalu application object buat record set baru dengan nama edit, connection koneksi, tabelnya sama, filternya kita isi dengan name, sortnya name, lalu OK. Setelah itu masuk pada bagian insert lagi, application object, lalu update record update form wizard. Nah, di sini connectionnya kita ganti ke koneksi, tabel to update-nya mahasiswa, select recordnya from edit. Nah, di sini pada bagian after updating kita go to-nya kembali ke tampil, karena setelah edit kita akan kembali ke form tampil. Kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK lagi. Nah, maka akan muncul opsi seperti ini. Kemudian kita pindah pada bagian delete. Kita lakukan perlakuan yang sama pada bagian insert, kita tambahkan record set dengan nama delete, connection, koneksi, tabelnya mahasiswa, filternya tetap menggunakan name, sortnya tetap name, lalu kita klik OK. Kemudian pada bagian insert lagi, application object, lalu delete record. Nah, di sini kita menggunakan URL parameter, kita isi dengan nama name, connectionnya kita isi dengan koneksi, dan seperti yang tertera di layar. Nah, setelah dihapus, kita akan kembali ke menu tampil. Kita klik OK. OK. Kemudian kembali lagi kepada opsi tampil.
Nah, kita isi dulu pada bagian indeks. Kita isi data yang akan kita masukkan ke dalam database. Insert record. Nah, setelah ini database akan terisi dengan data yang telah kita isi. Lalu masuk pada bagian tampil. Lalu kita klik F12. Nah, datanya akan terisi seperti ini. Jika sudah, kita dapat mengedit dengan klik pada bagian edit. Kita ganti. Lalu update record. Nah, otomatis akan terganti. Nah, jika sudah, kita akan mencoba untuk menambahkan data baru untuk mengecek fungsi hapus. Nah, kita tambahkan data baru pada bagian indeks tadi. Kita insert. Nah, maka pada bagian tampil kita klik F12, maka akan muncul dua buah data seperti ini. Lalu kita bisa hapus pada bagian delete. Ya, sekian praktikum pada pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.